Pondok Pesantren Budi Mulia yang ditugasi oleh pondok untuk menyampaikan kultum di masjid ini. Karena itu, karena ini dalam rangka berlatih, jadi mohon izin apabila nanti ada hal-hal yang mungkin salah atau kurang tepat, mohon bisa untuk dikoreksi. Jemaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin rahimahullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita sudah melewati setengah dari bulan suci Ramadan, yang artinya kita sudah punya bekal lebih dari setengah perjalanan untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini, untuk bisa kita evaluasi dan bisa kita menatap untuk setengah berikutnya dengan harapan apa yang sudah berlaku bisa kita tingkatkan di setengah bulan yang akan datang. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan dakwah beliau kita sampai pada hari ini bisa mendengarkan gaung nikmatnya dinul Islam. Jemaah salat subuh rahimahullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hadis berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Haddatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad khaytul abyad min al-khaytil aswad wa lam yanzil min al-fajr fakana rijalun idza awadu as-sawm wa bata'a ahaduhum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad wa lam yazal yakul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa anzalallahu ba'da min al-fajr fa'alimu annahu innama ya'ti al-layl wan nahar. Terjemahnya, telah menceritakan kepada saya Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, ketika turun ayat dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ayat ini berada di Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Dan belum diturunkan ayat lanjutannya, yaitu dari Fajar. Ada di antara orang-orang apabila hendak puasa, seseorang yang mengikat seutas benang putih dan benang hitam pada kakinya, yang dia senantiasa meneruskan makannya hingga jelas terlihat perbedaan benang-benang itu. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat lanjutannya dari Fajar. Dari situ mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih adalah malam dan siang. Jemaah salat subuh rahimahullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang saya ambil kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa di zaman Rasulullah ketika turun suatu ayat, maka para sahabat akan berlomba-lomba untuk bersegera menjalankan perintah dari ayat tersebut. Bahkan dari ayat yang ini menjelaskan tentang batas dari makan sahur dan berbuka, mereka secara sesuai dengan apa yang diturunkan, kemudian menggunakan benang yang sebenarnya. Sampai akhirnya kemudian ada orang yang sempat mengingatkan benang di kaki-kakinya, sampai siang kemudian belum bisa membedakan antara benang yang putih dan benang yang hitam. Maka kemudian ketika mulai merasa ada yang janggal, dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah baru dilanjutkan dengan ayat minal fajr. Maka yang perlu kita tiru dari semangat para sahabat adalah bagaimana ketika ada perintah yang kita pahami, maka kita harus segera berlomba-lomba untuk menjalankan perintah tersebut sampai kemudian kita memahami yang sebenar-benarnya. Dari situ juga kami bisa memahami bahwa Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin tidak hanya diturunkan kepada eksklusif orang-orang yang berilmu saja, akan tetapi Islam juga diturunkan kepada mungkin orang yang secara pendidikan tidak harus sampai pendidikan tinggi dan seterusnya,
tapi Islam adalah untuk semua kalangan. Maka dari situ ada hal penting yang lainnya apabila kita menjalankan suatu ibadah adalah ketika ada hal-hal yang kita merasa masih belum tepat, kita merasa masih belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Oleh sahabat dicontohkan untuk kemudian meminta konfirmasi. Kalau di zaman sahabat bisa langsung mengkonfirmasi kepada Rasulullah, maka di saat-saat yang sudah jauh dari Rasulullah kita bisa mengkonfirmasi kepada para alim, para ulama di sekitar kita. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan dari hadis tentang batas dari makan sahur dan berbuka. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga bagi para jamaah. Jadi saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum